Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan simulasi dengan topologi seperti ini ya. Jadi internet satu router kita akan bagi menjadi dua bagian, PC1, PC2. Oke, PC1 dan PC2 terhubung melalui koneksi lokal. PC1 bisa terkoneksi ke internet, PC2 tidak bisa terkoneksi ke internet ya. Jadi ini nantinya bisa terkoneksi secara lokal, tapi PC2 ini tidak boleh terkoneksi ke internet. Oke. Lebih jelasnya kita akan langsung melakukan prakteknya saja. Oke, untuk mikrotik ini kita akan membutuhkan tambahan Ethernet ya. Jadi untuk settingnya nanti seperti ini. Bentar, oke. Jadi masuk ke jaringan. Ini tidak kita rubah. Ini tetap ya, seperti saya bilang kemarin, untuk adapter 1 ini digunakan untuk setting mikrotik, jadi bisa kita abaikan ya, anggap seperti dia. Lalu adapter 2 ini yang terkoneksi internet, adapter 3 ini internal net yang terkoneksi ke PC1 ya. Yang adapter 4 kita pakai adalah ini adalah internal net yang terkoneksi PC2. Kalian bisa membuat koneksi baru merge ini, kalian ganti seperti ini, lalu kalian ini sudah saya setting ke, jadi nantinya seperti ini ya. Nah, disamakan dulu. Oke, lalu kita lakukan untuk setting di Ubuntu. Terserah kalian ya, mana yang menjadikan PC1, PC2, terserah. Kalau di saya ini yang jadikan PC2 adalah yang Windows 7, dengan yang Linux ini adalah PC1. Oke, jadi kita jalankan dulu mikrotiknya. Kita tunggu sebentar waktu loading. Bisa juga paralel kita ini sudah nyalakan, ini juga kita nyalakan. Oke, ini untuk mikrotiknya sudah bisa nyala. Nah, passwordnya ya, untuk password jangan sampai lupa ya. Oke, lalu kita bisa mulai pakai langsung winboxnya ya. Oke, seperti saya bilang, kalau ada gini tidak perlu kalian bingung, langsung connect aja. Oke, nah seperti ini. Jadi interface nanti rename dulu ya, yang untuk Ether 4 ganti di sebagai LAN 2 biar nggak bingung ya. Ini seperti sama dengan penjelasan saya kemarin. Jadi tinggal kalian klik 2 kali, ganti LAN 2, lalu di OK. Lalu untuk IP biar nggak bingung, kalian beli yang seperti ini. Jadi 10.1 kan ini LAN 1, 20.1 ini LAN 2. Oke. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah membuat DHCP servernya sama seperti kemarin ya. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi untuk caranya. Jadi kalian buat seperti ini. Ini LAN 2 sama seperti video kemarin untuk membuat LAN DHCP di LAN 1. Oke. Nah, jika ini sudah selesai semua, baru kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke firewall ini, kita cek netnya. Untuk net tidak ada perubahan ya. Nah, nanti kita akan bermain di filter role ini. Oke. Nah, untuk sebelumnya kita cek dulu apakah sudah masuk. Untuk Ubuntu-nya kan masih loading ya. Untuk Windows 7-nya memang agak lama ya, jadi tergantung spesifikasi prosesornya, harddisk kalian, juga kapasitas RAM-nya. Jadi ditunggu aja. Jadi untuk itu coba kalian pastikan dulu ini ya sudah selesai. Yang kita pakai ini ya nantinya. Nah, yang ini kan Ether 1. Jadi ini untuk ini bisa kita abaikan. Ini sebenarnya bisa dipakai juga, cuman nanti malah bingung. Jadi kita asumsikan ini dipakai untuk connect ke laptop atau PC kita yang digunakan untuk setting mikrotik. Oke, ini seharusnya udah masuk. Oke, udah masuk. Ini kita tunggu sampai dapat IP dulu. Lalu untuk Ubuntu-nya masih loading ya. Oke, ini sudah masuk. Kita ketik dulu Ubuntu.
Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Jadi pastikan dulu dia dapat IP ya, jangan, jadi sebelum kita lanjut pastikan dulu dia terkoneksi dan dapat IP. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Ini kita lihat ini PC berapa, seperti saya bilang tadi. Nah, ini PC 1. Oke, 10254 PC 1. Oke, ini enggak ada masalah. Lalu kita cek dulu dia terkoneksi ke internet apa tidak. Jadi settingnya hampir mirip dengan yang kemarin ya. Jadi bagi yang belum ikut video yang sebelumnya, lebih baik diikuti dulu biar nggak bingung. Oke, ini saya coba. Oke, sudah ya. Jadi dia sudah terkoneksi ke internet. Kita lihat untuk PC 2 nya yang Windows XP. Oke, ini kita cek juga untuk IP nya, local area. Oke, detail. Oke, ini PC 2 ya, close. Nah, yang saya mau ini kan terkoneksi ke jaringan lokal. Oke, saya pingin ini. Oke, oh ya, kalau seumpamanya kalian ping ke Windows XP itu nggak bisa, itu karena firewallnya ya. Jadi bisa kalian matikan aja firewallnya biar lebih mudah. Oke, ini tuh off, ini kalian matikan semua. Oke, sebenarnya bisa kita define ya, ini di advanced setting. Kalau yang nggak pingin matikan firewall ya, kalau nanti kerja beneran di kantor kan nggak boleh firewallnya dimatikan ya. Oke, lalu kita cari inbound itu cari di file sharing. Nah, ini echo request nya. Nah, yang ini kalian nyalakan semua ya. Nah, ini kalian nyalakan semua untuk biar bisa ping. Oke, jadi kalau saya ini mudahnya sama matikan aja. Untuk firewallnya cuma jadi biar nggak terlalu ribet ya. Oke, jadi saya ingin ini bisa ngeping dulu. Oke, kita gunakan ping. Kalau ini berapa IP, kita pakai IP config ya. Oke, berarti dia PC 2, kita ping dulu ke gateway nya. Nggak ada masalah ya. Oke, kita ping ke gateway nya PC 1. Kita ping ke PC 1 nya. Oke, nggak ada masalah berarti ya, jadi bisa saling koneksi. Oke, lalu kita coba di Linux nya. Ini kalau di Linux itu if config ya, config. Kita lihat dia berarti PC 1. Kita coba ping ke gateway nya dulu. Oke, nggak ada masalah. Kalau untuk di Linux, kalau kita tidak Ctrl C, dia akan jalan terus, jadi tekan Ctrl C. Oke, kita ping ke gateway nya PC 2, nggak ada masalah. Lalu ke PC nya. Oke, udah connect. Nah, lalu kita balik lagi ke case kita tadi ya. Oke, ini saya pinginnya PC 2 ini nggak boleh connect ke internet. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan waktu simulasi GNS 3. Nah, sekarang kita akan setting langsung seperti realnya, jadi seperti nyatanya gimana. Oke, ini tidak bisa koneksi ke internet, tapi ini tetap harus berhubungan. Oke, lalu kita masuk lagi ke Mikrotik IP, kita cari firewall. Oke, nah di sini kita akan membuat rule. Nah, di sini rule-nya general, ini forward, input output, jadi forward ya, jadi IP-nya di forward nantinya. Nah, lalu bagaimana agar si PC 2 ini tidak bisa connect ke internet? Yang kita blocking ini. Jadi di sini yang kita pakai kan LAN 2. Jadi LAN 2 kita blocking. Ini LAN 1 ya,
ini 2, ini 3. Oke, ini yang kita blocking. Jadi kita blocking LAN 2. Oke, jadi LAN 2 ini kita blocking, actionnya kita drop. Oke, sebelumnya pas cek aja nggak ya, untuk cek aja ping Google masih bisa ping apa enggak. Oke, normal ya, jadi ini masih koneksi ke internet. Oke, selanjutnya kita buka lagi ini, kita apply, kita oke. Nah, coba kita ping lagi. Nah, dia tidak bisa terkoneksi ke internet kan. Oke, request dapat, jadi dia sudah diblok. Nah, sekarang coba saya ping ke gateway-nya. Ini PC nggak ada masalah ya. Saya ping ke, nggak ada masalah. Saya ping ke. Nah, permasalahannya adalah di sini. Nah, ketika kita menerapkan blocking, ya seperti ini, kita blok di sini, dia akan berhenti di sini aja, dia tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena kita blok di out interface-nya. Jadi dia akan berhenti di sini, dia tidak akan bisa ke sini. Ya. Lalu caranya bagaimana? Oke, ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kita harus memahami konsep in out-nya. Jadi kita in lokal, berarti kita harus allow, cuman dia tidak lari ke sini. Kita allow-nya, dia larinya ke sini. Oke. Jadi kita define di sini. Sama. Pertama yang kita buat adalah in-nya dari mana dulu. Jadi in-nya LAN 2, larinya ke LAN. Jadi kita lihat lagi gambarnya, ini larinya ke sini, bukan lari ke sini ya. Jadi yang kita allow adalah jaringan ini, bukan yang ke sini. Oke, ini lalu kita actionnya accept apply. Oke, ya di sini ada urutan untuk eksekusi rule yang pertama kali. Kalau kalian buat seperti ini, maka yang spinning tidak akan dieksekusi, karena di mikrotik firewall yang akan dieksekusi pertama adalah yang paling atas. Ketika kalian drop ini di LAN 2 ini, sudah kalian drop ini, otomatis dia nggak akan bisa keluar kemana-mana. Oke, solusinya kita tarik atas. Nah, ketika ini dari LAN 2 keluar ke LAN 1, maka di allow. Nah, ketika lalu dari LAN 2, karena kita tidak define ini ya, outnya LAN 2, dia akan langsung di drop, jadi dia tidak akan melihat lagi. Jadi dia LAN 2 ini langsung di drop, dia akan cuman di sini aja bisa koneksinya, nggak akan bisa keluar. Nah, karena itu perlu kita define yang pertama dulu ya, yang ini, agar dia bisa di allow tapi antar lokal. Oke, kita coba lagi. Nah, apakah belum bisa? Nah, oke, ini masih belum bisa, dia tidak mau keluar ya. Oke, solusinya coba kita tambahkan seperti ini. Jadi ini LAN 2, kita lihat. Nah, ini LAN ini kita define juga di sini, actionnya offset apply. Oke, kita tarik ke atas lagi ya, kita lihat lagi bisa nggak. Bisa. Jadi kalian harus define dua-duanya ya. Oke, ini saya masuk ke Ubuntu-nya, ini harus bisa berhubung juga ya sama ininya. Oke, saya. Jadi seperti itu saya bilang tadi. Jadi ini harus kalian define. Jadi ini komunikasi sama sini, sini komunikasi sama ini.
ini harus kalian defend. Nah cuman ini keluar nggak boleh, jadi ini rule terakhir yang akan dieksekusi. Jadi prinsipnya seperti ini, ketika si mikrotik si router mengecek bahwa ada data yang akan ditransfer ke sini, maka akan di-loop. Ketika mikrotik ngecek lagi, si router ngecek ada data yang akan ditransfer sini, dia akan di-loop. Cuman ketika ini dia ngirim data thread ini mau ke internet, nggak akan diperbolehkan karena tidak ada rule yang memperbolehkan. Jadi seperti kita lihat sini, tidak ada rule yang memperbolehkan si LAN 2 ini untuk terkoneksi ke WAN. Ingat ya, WAN. Jadi ini ada hubungannya sama root kita ya. Ini root, oke. Nah jadi kita buat kemarin 000 salah itu sekian. Nah ketika si LAN 2 ini ngirim data ke WAN, otomatis akan diblok karena ini tidak kita define allow, jadi dia akan otomatis nggak bisa nyala. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ping ke, dia tidak akan bisa koneksi ke internet, tapi dia bisa komunikasi antar jaringan dalam lokal. Oke, sekian untuk video kali ini. Jadi kalian untuk lebih pahamnya nanti bisa dicoba-coba ya, jadi dicek nanti gimana caranya, jadi bisa dicek. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.